Jadi ini seru. Ini seru ya. Jadi nanti kalian kita nggak banyak ngomong, nanti kalian banyak ya praktek gitu ya. Oke, jadi welcome di mastering dari sheet control gitu. Oke. Bukan sheet yang itu tapi maksudnya ini Google Sheet Red Sheets. Sheet aja kan cukup ya. Oke, Mirvasi. Oke, saya Danasi Abdan dan Putra. Saya dan Aaron di sini sebagai Nasi Bigong. Tapi sebenarnya nih, ada alasannya teman-teman kenapa kita yang jadi nasinya. Betul banget, betul. Coba ya, alasannya bagaimana ya? Karena kita bukan nasi pada umumnya. Kita adalah ya udah diubah deh. Yes. Make your shits bro. Kenapa kita shit Ganti bro? dulu ya. Gimana sus bro? Tapi yang kemarin nggak pernah kelihatan dari kapan sih? Karena ini karena kita berdua shitnya paling banyak ceritanya. Jadi makanya shit bro. Paling banyak tracknya. Bullshit. Oke, jadi apa sih Google Sheets? Tahu lah kan Google Sheets apa. Jadi intinya Google Sheets itu adalah ya yang sering kalian pakai ya untuk tracker, untuk apa lagi? Ya, apa namanya? HR tuh. Ya, HR tools, VDS, MX tracker segala macam. Kalian udah sering banget gitu. Dan sejak intern juga kalian punya kayak tracker intern itu, ya kan? Betul? Ya itu. Jadi itulah spreadsheet ya yang kalian tahu. Jadi basically spreadsheet itu adalah tempat untuk apa ya kayak di situ kan bisa melihat ya data-data apa saja isinya, terus juga bisa apa ya kayak mengolah datanya gitu juga. Jadi nggak asalkan tuh ini apa enggak, tapi kalian bisa itu maksudnya begini toh gitu. Oke, itu dia. Tapi mungkin kenapa pakai Google Spreadsheet gitu kan? Padahal sebenarnya kalau buat kayak sales itu bisa aja pakai Excel kan. Sebenarnya alasannya adalah gara-gara kalau Google ini bisa lebih centralized aja gitu teman-teman. Jadi biar semuanya tuh bisa di link, di add link dan di shortcut dan segala macamnya gitu. Karena kalau Excel kan bisa di download dulu dan segala macamnya. Sedangkan kalau misalnya kayak G Sheets ini emang udah satu file gitu sama si Google-nya gitu. Jadi bisa centralized lebih gampang gitu teman-teman. Next. Nah, tadi ini yang udah Ata ngomong gitu ya. Jadi emang di Isaac ini kita banyak banget trackernya, bahkan banyak banget. Dan kalian dari intern pun udah dibiasain gitu kan buat ngelihat nih tracker, buat isi trackernya. Kayak dari HR tools kalian isi aja tuh udah dibiasain buat mengisi tracker gitu. Nah, ada project tracker di situ, terus next ada performance tracker, terus ada budget tracker juga. Jadi emang kenapa ini penting banget nih, kenapa sesinya ada, karena emang ya Isaac sehari-hari kita nge-track supaya membuat things-nya accountable is by tracking them with these Google Sheets gitu teman-teman, with these spreadsheets gitu. Makanya namanya tracker. Nah, terus apa nih Nak? Oke, jadi tracker, Google Spreadsheet itu ya isinya apa sih? Ya, formula, rumus-rumus itu, terus ada angka-angka, banyak sheetnya di bawah itu yang menumpuk gitu ya tracker. Ini pernah nggak kalian pusing lihatnya? Pernah nggak? Itu dia ahli dia, seperti biasa. Jago, oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin spreadsheet ya itu nggak jauh-jauh dari UX. Apa sih UX itu? Ada user interface dan user experience. Nah, ada yang tahu nggak bedanya apa? Sebelum tahu bedanya, ada yang tahu dulu nggak apa itu user interface sama user experience? Benar. Ada yang mau bapak? Anyone? Boleh. Kalau user interface tuh kayak misalkan game nih, terus kita pencet settings, itu kan ada kayak resume, settings, itu tuh biasanya namanya user interface. Nah, tapi kalau user experience aku kurang tahu, maaf. Oke, cool. Tapi itu udah ini ya, udah apa gitu, udah menggambarkan gitu ya kalau user interface itu tadi sebenarnya benar teman-teman. Jadi pokoknya segala macam yang terlihat nih tampilannya sebenarnya dari suatu hal lah. Itu bisa website atau segala macamnya gitu ya. Jangan selantin dia ya, kayak pengganggu gitu. Itu buat UI, user interface-nya. Ada yang tahu UX nggak apa di sini? User experience. Ada yang mau coba Papa? Dari namanya aja nih, user experience. Boleh. Jadi kayak gimana si usernya itu ketika pakai si aplikasinya itu gampang nggak, terus mudah accessible nggak gitu. Oke, cool. Kita next aja kali ya. Apa nih Pak maksudnya? Oke, coba. Menurut kalian gelas
ada kucing, bentuk kucingnya gini, gimana? Bagus nggak? Lucu nggak? Lucu kan, lucu nih. Tapi kalau kalian tadi nyangkutin nih apa namanya ke tadi UI UX, menurut kalian ada yang janggal nggak dari kelas ini? Ada. Gak enak udah megangnya. Kalau minum matanya kecolok. Yes. Matanya kecolok. Kamu mana? Apa gue bilang? Nah, gitu. Jadi tadi ya, teman-teman lu juga gitu ya. Kalau misalnya tampilannya bagus nih, tapi nggak cuma tampilannya doang harus bagus, bisa dipakai dengan baik atau enggak. Kalau kayak gini kan kayak ada cat kan capek orang minum jadinya, butuh waktu gitu kan. Jadi enggak banget deh gitu. Colok dulu gitu ya. Nah, jelasin tak Apa nggak jadi basically di UX tuh ada berapa ini ya? Ada useful, usable, pineapple, terrible. maaf mas, nah kayak semacam ini ya. Ini UI mungkin keren ya, tapi kan ini harus dipakai dengan suara. Nah ini contohnya teman-teman. Gitu. Jadi harusnya gini nih. Nah, Nah. oke. Jadi ada 7 ya, useful, usable, pineapple, credible, desirable, accessible, valuable. Tapi di sini kita tidak semuanya yang kita bahas. Tapi cuma ada Cuma door, ada 3. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kita cuma bahas 3. Oke, jadi kenapa kita bahas 3? Karena tadi ya kita gimana penggunanya, gunanya enak nggak, nyaman nggak, gitu, bikin pusing nggak dilihat. Terus apakah tadi apa ya, useful ya, tepat sasaran nggak penggunaannya, gitu. Usable gimana, makanya nyaman nggak, gitu ya. Desirable-nya apa? Ini sebenarnya serunya. Desirable itu adalah gimana kalian mau mendesain, menyusun, merangkai sheets kalian sesuai apa yang kalian mau. Jadi nggak cuman kayak ya udah kok kaku dan precise dan sebagainya, tapi nggak, tapi fun juga untuk kalian lihat gitu. Coba di next ya. tantangannya emang bagaimana sebenarnya selain tadi useful sama usable itu bisa menjadi something yang kayak orang kalau lihat ih trackernya keren nih, trackernya bagus banget gitu. Jadi orang-orang juga pas ngisi juga bukan yang kayak aduh banyak banget nih pusing gue lihatnya dan segala macam. Begitu. Mungkin ini ada apa aja nih Tan? Dari usable ada simple, easy to navigate, not confusing. Ini yang paling penting, not confusing. Karena kalau dari isinya banyak pasti pusing kan, itu juga gitu. Desirable sesuai keinginan. Kita maunya gimana nih buatnya? Yang penting kan kita yang pakai ujung-ujungnya ya. Ya harus bagus dong, harus enak dong kita gitu kan. Terus useful, serve a purpose, help user, provide insight. Nah, yang aku bilang dari Google Sheets itu kita nggak cuma nge-input doang, tapi ada insight-nya. Apa insight-nya? Data yang diolah. Apa sih maunya kita? Kita ngeliat tracker buat apa? Coba, trackeran punya tracker nggak di functionalnya? Coba Gigi dapat trackernya. Ada buat kontak research. Ada lagi? Ada. Apa? Pasti tracker baru itu. Nah, oke. Punya tracker kan? Dari trackernya apa insight-nya dong? Satu, maksudnya kayak Dari tracker itu kamu apa yang kamu dapat? Yang kamu bisa retrieve itu apa? informasi harga. Misalnya ada orang yang nge-kill kasih ini itu otomatis ke input nominalnya berapa yang sama target DP-nya berapa. Itu insight. Dapat tuh, oh harganya berapa? Dari setiap orang tahu gitu. Itu useful. Coba next ya. Oke, tapi sebelum lanjut, tadi ada yang tahu 3 poin sebelumnya apa? Ada yang mau jawab? Chandra ya? Ada yang namanya usable gitu. Di sini ada 6 hal yang bisa kalian lakukan supaya jadi usable. Apa aja tuh Kak? Jadi ada freezing rows, terus ada merging cells, ada sorting, grouping cells, adding colors, and border, cell formatting. Nah, jadi mungkin ini kalian sebenarnya udah pada lihat, udah pernah pada ngalamin semua ya, ngeliat udah pernah. Freezing rows, tahu nggak di mana? Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Freezing rows. Di atasnya di freeze. Yes, Benar harus banget. jadi freeze. That's Di right. mana lihatnya? Kalau aku taunya kalau di Excel sih. Yang maksudnya kalau di tracker kita itu di mana? Yang pernah kamu lihat?
Sering banget nih. Sebelah kiri kalau itu sih ya. Yes, oke. Nah itu freezing rows, merging cells, mas, tau lah. Sorting, yes. Terus grouping, Bener. Ya udah, ini ending call pernah dong, pernah nggak? Pernah. Sales formatting. Nah, sales formatting tahu nggak apa tuh? Formatting. Benar, formatting. Tapi in a way yang kayak misalnya nih, itu sebenarnya enak tuh buat misalnya lu mau sortir orang yang misalnya let's just say dia pesennya, misalnya dia pesen makanan gitu kan. Kita mau nge-track nih, dia pesen makanan tuh di atas 5 atau di bawah 5. Dengan kalian melakukan sales formatting ini, bisa nanti ada format colornya. Kalau di bawah 5 tuh bisa merah, di atas 5 bisa hijau. Itu gunanya sales formatting. Mungkin sekarang teman-teman bisa dicobain dulu saya masing-masing. Nanti si kakak Ata di situ sama aku di sini bakal bantuin teman-teman juga. Oke, boleh. Pakai usahain ini ya teman-teman. Pakai semua lah. Ya. Tapi kalau di Pakai iPad semua. rumusnya susah. Aman nggak? Aman Pak. Oke. Kalau di iPad susah pakai rumus. Namanya rumus-rumus nih. Gitu ya. Udah kayak Albert Einstein dan teman-temannya nih. Ya, Socrates dan teman-temannya inilah gitu ya. Jadi cara kita buat isu tuh ada rumus. Sebenarnya banyak banget rumus kan. Cuman di sini kita ambil 6 doang yang kemungkinan akan dipakai gitu. Yang pertama ada sum function, ada basic math function, ada if statement, ada average function, counta sama count if statement gitu. Nah, masing-masingnya apa? Nanti kita bakal link lagi gitu ya teman-teman ya. Cuman mungkin sekarang since katanya masih di situ gitu ya, ini kayak lebih jago dia daripada gua. Jadi kayak kalian boleh cari-cari dulu di Google gitu ya, artinya apa dan segala macamnya. Cuman kalau yang aku tahu di sini sum itu artinya menjumlahkan gitu. Ya, Jadi dia menjumlahkan data dari range yang kalian pilih gitu. Terus average ini merata-ratakan gitu ya. Terus habis itu basic math aja kan ya? Biasa aja gitu. Jadi terus ada counta. Counta itu mana ya jelasinnya ya? Aku lihat aja deh. Nih. Dia ngitung ini nggak sih tak? Dia ngitung yang bukan quantity nggak? Dia ngitung kata kan? Oh, oke. Kalau itu yang udah di checkbox itu tuh kontak. Count A, yes benar, itu count A. Jadi misalnya kan ada checkbox nih, banyak nih, ya kan? Kalian mau tahu ada berapa sih checkbox yang udah ngecek? Bisa tuh kalian buat di sales baru ya. Terus rumusnya, kemudian count A, range-nya adalah kolom checkbox-nya tuh. Cret, enter. Udah, enter. Jebret, keluar tuh angkanya. Gitu. Itu count A. Benar, jebret. Emang nanti ada suara dari Shisha ngomong, jebret kalian. Kalau kalian udah turun, jebret. Itu. Nah mungkin lu mau langsung kasih lihat di laptop aja Kak. Sambungin aja nggak sih? Biar gede banget. Nah, tadi terakhir usage-nya adalah desirable gitu kan, dimana itu menjadi something yang harusnya fun dan segala macamnya gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini izin ya, aku menyombongkan tracker sendiri gitu ya. Di sini tracker tuh harusnya seperti ini gitu loh, jadi kayak fun. Jadi kalian bisa lihat nih dari awal walaupun belum lengkap gitu ya. Ini udah segala macamnya bisa kelihatan dan segala macamnya gitu. Ini yang disebut dari desirable gitu. Jadi kayak bisa dinikmati lah, di scroll lagi. Nah kalian juga bisa tambah-tambahin. Maaf ya, ini belum ngapus kemarin. Dia lagi pakai gitu. Jadi bisa kalian tambah-tambahin stiker lucu biar lebih menyenangkan, lebih next gitu. Ke si dia pakai kita. Ya, terus nah, di sini juga lokasi quotes gitu bisa kelihatan semua tuh ke-track di sini teman-teman. Jadi ini enak banget kalau bisa kalian juga kayak gini aja kalau misalnya nanti nge-force gini jadi supaya semua progres tuh kelihatan gitu. Terus kasih lihat yang bagian nah, terus ini juga penting teman-teman, ini juga penting. Nah sebenarnya masih banyak lagi gitu teman-teman. Kalau tadi tuh nggak cuman yang tadi kita ngomongin aja, sebenarnya bisa kalian explore banget semuanya gitu. Di sini ada error handling, di sini ada error functions dan segala macamnya. Ada import range juga gitu ya. Kalau misalnya import range ini biasa lebih kayak satu sih. Biasa import range itu gunanya buat apa? Jadi kalian mau ambil data dari sheet lain. Data dari sheet lain itu tertampilkan di sheet ini. Itu namanya import range. Ada query juga, ada array formula, jadi kalian bisa nanti pelajarin aja gitu.
ada date and time. Jadi kalau misalnya lewat deadline warnanya merah atau segala macam itu bisa banget gitu. Jadi if ini bisa dikombinasiin sama formatting sebenarnya gitu. Itu pinter-pinteran kalian. Terus ada data lookup juga, VLOOKUP, ada index function, match function yang bisa kalian pelajarin dan explore sendiri lagi sebenarnya. Kan tadi kalian udah punya sheets masing-masing itu kan. Nah udah kalian otak-atik aja tuh, masukin semua rumus ini, kalian coba-coba aja di rumah gitu. Karena sebenarnya seru juga kalau teman-teman. Gitu. Nah, jadi kayak so don't stress, just practice gitu, and always try a new formula and test a new tricks gitu lah. Karena mumpung ini masih di organisasi ini yang emang bisa kalian utilize banget. Jadi be creative as much as you can dan kayak coba-cobain aja gitu loh. Since sekarang lah saat yang tepat buat kalian belajar sebenarnya. Gitu. And just trust the process, bro, gitu ya. Jadi kayak ingat lah, karena yang paling penting itu bukan hasilnya gitu, itu prosesnya gitu loh. Jadi kayak kecil-kecil menjadi bukit gitu teman-teman ya. Waduh, kayak gini. Nah, so we are shits bro.